Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan alam. Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Kijang baru ikut menciptakannya. Kijang lincah berlari, lihat sungai mengalir jernih. Bahagia menyambut Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Kijang baru menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Kijang baru. Nah, jadi itulah Innova. Emang Innova itu menjadi mobil yang sejuta umat dan sejuta profesi. Mulai dari profesi yang benar, profesi yang merusakin mobil, sampai profesi pejabat juga pakainya pasti Innova gitu. Dan kalau teman-teman tahu ya, sebentar lagi kan, ya pasti teman-teman udah pada tahu gitu ya, bahwa sebentar lagi Innova bakal muncul varian yang barunya. Dan varian yang ini, itu akan digantikan dan stop produksi. Nah, habis ini kita akan bahas 7 alasan kenapa Innova yang generasi ini, apalagi yang varian dieselnya, nggak bisa tergantikan oleh Innova yang versi barunya. Kita simak video berikut. Hal pertama, fleksibilitas. Oke, kalau ngomongin fleksibilitas, sekarang kalau teman-teman lihat ya, siapa sih nggak pakai Innova gitu ya? Atau pasti dari teman-teman, kalau nggak punya Innova, pasti pernah punya Innova gitu. Jadi emang Innova itu dipakai sama seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang-orang di desa, mulai dari orang-orang di perkotaan, pejabat-pejabat, sampai orang kaya pun juga pasti ada Innova di rumahnya. Karena ini mobil fleksibel banget. Pertama, dipakai untuk ngangkut sekeluarga pun juga nyaman. Dia kapasitasnya luas, suspensinya empuk, AC-nya dingin, pokoknya memberikan kenyamanan banget lah. Kedua, dipakai buat harian, ini mobil juga fleksibel banget. Karena dia irit dan torsinya gede, enak dipakai buat slip-slip di perkotaan. Ketiga, dipakai untuk balap. Nah, pasti teman-teman banyak juga yang lihat ya, kalau di YouTube itu Innova ini dipakai buat drag race. Karena emang ini mesinnya upgradable banget, bisa banget dibikin kenceng. Dan terakhir, ini Innova juga cocok banget untuk dipakai di masyarakat di luar kota, di daerah-daerah. Karena ini mobil durabilitasnya juga nggak perlu diraguin lagi. Dia punya mesin yang tangguh, dia dikasih solar busuk pun juga dia masih bisa jalan, dan dia punya kaki-kaki yang kuat banget. Nomor 2 adalah sasis slider frame. Nah, jadi kalau di varian barunya nanti kabarnya dia nggak akan lagi pakai sasis slider frame, melainkan sasis monokok kayak yang dipakai sama mungkin Foxy ya. Mungkin dia akan sharing platform dengan Foxy. Nah, ngomongin soal sasis slider frame-nya dia itu kan sharing platform sama Hilux sama Fortuner ya, yang disebutnya IMV atau Innovative Multipurpose Vehicle. Jadi udah kebayang ya, kalau dipakai di Hilux dan Fortuner itu kan berarti bisa dibawa untuk ke medan off-road, medan-medan berat dan ngebawa beban yang berat juga. Makanya di Innova ini, dia itu udah terbukti lah ketangguhannya untuk ngelewatin berbagai medan dan ngangkut beban penuh. Jadi ini mobil bakal durable banget sampai kapanpun. Hal ketiga adalah penggunaan roda belakang. Nah, di Innova yang nanti akan keluar itu kan udah bukan lagi RWD tapi jadi FWD. Nah, di FWD itu punya kekurangan karena gini, untuk akselerasi, untuk pengereman, untuk belok, itu semua dibebankan di roda depan sehingga dia butuh komponen yang banyak dan dia menerima beban maksimal. Jadi komponen-komponen itu cenderung lebih ringkih. Sementara di Innova yang generasi ini, di RWD, dia punya kelebihan. Karena distribusi tenaganya itu di roda belakang, jadi di kaki-kaki depan itu nggak butuh komponen sebanyak itu. Jadi lebih kompleks. Dan di kaki-kaki depan juga nggak menerima beban sebanyak FWD. Jadi durability-nya ini pasti lebih baik karena nggak banyak komponen yang akan diganti dan jadi nggak cepat rusak. Keempat, perawatan murah. Nah,
teman-teman pasti tahu ya, ini mobil harga barunya aja 400-500 juta, udah setengah M lah ibaratnya. Tapi kalau dibandingin sama pesaing-pesaingnya, Innova ini cenderung punya fitur dan teknologi itu yang udah ketinggalan zaman lah. Nah, tapi itu jadi satu kelebihannya Innova yang generasi ini. Karena apa? Misalkan gini, power steering deh kita ngomongin ya. Power steeringnya dia itu masih konvensional, masih pakai sistem tekanan oli biasa gitu, bukan yang elektronik power steering. Kelebihannya sih emang dia lebih durable, jadi dia nggak banyak kerusakan karena dia itu cenderung lebih tahan untuk kalau misalkan kita biasa ngelewatin jalan-jalan jelek, jalan-jalan yang berlubang gitu, dia cenderung lebih tahan, jadi nggak banyak potensi-potensi kerusakan. Kedua, kayak misalkan fitur-fitur safety-nya, dia juga nggak banyak. Jadi, kalau nggak banyak fitur safety-nya, berarti kan nggak banyak sensor-sensornya juga. Kalau nggak banyak sensor-sensor, berarti juga potensi kerusakan di electrical-nya juga jadi semakin minim. Nah, itulah yang membuat Innova ini jadi lebih murah dalam hal perawatan. Poin nomor 5 adalah mesin diesel yang tangguh. Nah, ini yang jadi salah satu kelebihan utamanya si Innova diesel ini. Dia punya mesin 2GD 2400 cc, tenaganya 150 horsepower dan torsinya 350 Nm. Nah, itu boleh dibilang gede sih tenaganya. Tapi kalau dibandingkan dengan mesin-mesin diesel lainnya kayak mesin dieselnya Hyundai gitu ya, dengan kapasitas yang lebih kecil itu tenaganya bisa lebih besar. Tapi bukan itu poin utama dari mesin dieselnya Innova. Nah, jadi poin utama adalah mesin dieselnya Innova ini lebih all rounded. Oke, jadi dari segi tenaga dia cukup besar, tapi emang nggak sebesar itu. Cuma dia itu masih irit, dan dia yang ketiga adalah reliable. Nah, kenapa reliable? Karena dia itu bahkan bisa minum solar yang paling rendah kualitasnya. Dan nggak cuma soal gimana tenaga mesin dan gimana reliable-nya mesin ini gitu ya, tapi dia juga sangat-sangat upgradable. Bayangin aja, cuma di remap itu tenaganya bisa naik 20-30%. Bahkan ada yang bisa naikin tenaga Innova ini sampai di atas 200 HP dan torsinya bisa 500 Nm. Itu bener-bener jauh banget dari tenaga aslinya. Oke, poin nomor 6 adalah soal service, parts, dan modifikasi. Nah, kita ngomongin dari soal service dulu gitu ya. Jadi Toyota itu punya bengkel resmi yang paling banyak di Indonesia gitu. Jadi kalau kita ngomongin masyarakat di luar daerah pun juga bisa dengan gampang servis mobil-mobil Innovanya. Nggak cuma soal servisnya, tapi partsnya itu juga berlimpah banget. Mulai dari parts yang OEM sampai parts-parts yang aftermarket itu benar-benar berlimpah, di mana-mana ada. Dan karena mesin Innova ini cenderung nggak banyak teknologi-teknologi canggih ya, jadi hampir bisa dipastikan seluruh bengkel di luar bengkel resmi pun juga bisa megang mobil ini. Jadi kalau misalkan ini mobil dibawa keluar kota, di kota manapun gitu ya, ada bengkel, itu biasanya bisa nanganin mobil ini. Nah, soal modifikasi, ini pun juga demikian gitu. Karena emang ini mobil populasinya banyak banget, sehingga parts-parts modifikasinya mulai dari upgrade mesin, upgrade interior, bahkan sampai upgrade eksterior. Kayak misalkan nih, teman-teman mau upgrade dari tipe yang G ke V atau dari V ke Venturer gitu-gitu ya, itu semua banyak banget bengkel modifikasi yang bisa ngelakuin. Jadi soal service, parts, modifikasi udah nggak usah diraguin lagi. Poin ketujuh adalah soal resale value. Nah, Innova itu terkenal soal resale value-nya yang sangat-sangat bagus karena depresiasi harganya itu cenderung stabil ya. Ya itu bisa kayak gitu karena emang peminatnya Innova itu dari berbagai lapisan masyarakat gitu, mulai dari yang kelas menengah sampai kelas yang paling tinggi pun juga belinya Innova. Nah, ngomongin soal resale value, bahkan ya sekarang ini karena ada isu Innova baru akan muncul dan Innova yang diesel ini akan stop produksi, makanya sekarang justru harganya lagi naik-naiknya nih gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi punya Innova diesel, mendingan jangan dijual dulu. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal Innova ini ya. Innova yang lagi gue bahas ini, dia itu Innova Reborn tipe V 2400 cc diesel tahun 2017.
itu dijual di harga 353 juta. Kalau teman-teman mau lihat unitnya bisa langsung samperin ke Karsam Puri atau bisa lihat dulu di websitenya di karsam.id. Nah, kebetulan Karsam itu lagi ngadain promo namanya Karbona 1111. Jadi teman-teman bisa dapat diskon hingga 60 juta plus tambahan 2 juta rupiah untuk setiap pembelian mobil di Karsam. Dan itu hanya berlaku di November 2022 ini aja. Jadi buruan aja kunjungin ke Karsam terdekat dari rumah kalian. Oke, jadi sekian video mengenai 7 alasan kenapa Innova generasi ini masih belum bisa digantikan dengan Innova generasi baru. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3